Hai, saya Caca. Ini adalah sesi pertama dari bagian 1 kursus dasar Photoshop Caca 2017. Di sesi pertama ini saya akan menjelaskan secara singkat interface atau tampilan antarmuka dari Photoshop Caca 2017. Nah, kenapa singkat? Karena sesungguhnya sepanjang basic course ini hampir semua bagian akan tercover dengan sendirinya. Tapi untuk bagian-bagian tertentu seperti tool panel, tool options bar, atau panel itu akan dibahas di sesi terpisah. Di kolom deskripsi ada timestamps untuk masuk ke bagian tertentu secara cepat. Lalu ada link juga ke playlist untuk bagian satu ini sama sebuah link ke dokumen di Google Drive yang isinya daftar isi berikut status dari masing-masing sesi di basic course ini. Langsung aja kita mulai. Pertama adalah kanvas atau area kerja. Nah, yang dimaksud dengan area kerja adalah yang ada di dalam dokumen ini. Kalau yang di daerah abu-abu ini berarti di luar area kerja. Jadi misal saya geser sebuah objek keluar dari area kerja, ya dia jadi nggak kelihatan gitu. Nah, sebetulnya penggunaan istilah kanvas ini agak-agak kontroversial ya, karena di dalam Photoshop itu sebetulnya kita bisa punya dua area kerja, yaitu yang bentuknya kanvas kayak gini, artinya di dalam satu dokumen ada satu area kerja, atau bisa juga bentuknya artboard seperti ini. Di dalam satu dokumen itu bisa ada lebih dari satu area kerja. Untuk teman-teman yang udah berpengalaman dengan Adobe Illustrator, kemungkinan besar udah familiar sama konsep artboard ini. Nah, untuk pembahasan artboard ini ada sesinya tersendiri. Nah, selama basic course ini saya akan menggunakan istilah kanvas atau area kerja secara bergantian, kecuali kalau saya secara spesifik mention artboard. Ada pengaturan yang bisa kita lakukan di area kerja, di sekitar area kerja lebih tepatnya, yaitu mengganti area yang abu-abu ini warnanya. Caranya dengan klik kanan aja di salah satu area, lalu bisa dilihat di sini yang aktif adalah medium gray. Nah, bisa diganti juga jadi light gray atau yang lebih gelap, dark gray, atau bahkan hitam gitu. Nah, saya sarankan kalau mau berlama-lama di Photoshop itu warnanya segelap mungkin. Tapi kalau saya pribadi agak-agak terganggu sama hitam, jadi saya pribadi itu pakainya dark gray sebetulnya kalau pemakaian sehari-hari ya. Tapi kalau untuk basic course ini, kalau gelap ini jadi terlalu surem gitu kayaknya, jadi saya akan menggunakan medium gray. Atau bisa juga custom pink gitu. Tapi ya gitu, konsekuensinya ketika berlama-lama lihat ini pegel banget ya. Selanjutnya menu bar, yaitu bagian yang di paling atas ini. Isinya berbagai jenis perintah. Ada perintah lalu ada keyboard shortcutnya. Nggak selalu, tapi kebanyakan ada. Dan sama kayak di program lain sih sebetulnya, di file ada new, lalu save dan exit misalnya, lalu di edit itu ada undo, copy, paste. Cuma mau saya highlight ya, ada 4 jenis baris perintah di Photoshop dan mungkin di program lain juga. Yang pertama adalah ellipsis kayak gini nih. Sesudah baris perintah itu ada 3 titik. Artinya kalau ini diklik akan memunculkan sebuah dialog box. Contohnya kayak gini. Nah, muncul dialog box. Atau di image, lalu image size ya. Di sini bentuknya ellipsis juga, akan muncul dialog box. Berikutnya adalah yang jenisnya saklar on off ya. Jadi kayak misalnya di menu bar view ini, rollers ini nih baris perintah yang on off. Saat ini dia posisinya off, jadi lagi nggak ada checklistnya. Tapi kalau sekarang saya klik, jadi muncul roller. Lalu kalau sekarang saya lihat di menu bar lagi, sekarang jadi ada checklistnya. Jadi untuk mengaktifkannya cukup klik di baris perintahnya. Ketika ada checklist berarti baris perintah ini aktif. Ketika nggak ada berarti non aktif. Selanjutnya adalah jenis perintah yang nggak ada apa-apanya. Contohnya kayak step backward atau undo. Nah, ini nih bukan ellipsis tapi bukan juga checklist, bukan juga saklar gitu. Misalnya gini, kalau saya buat kotak hitam gitu ya, lalu kotak hitam ini saya hapus. Nah, kalau saya lakukan undo, di perintah undo ini nih nggak ada tanda elipsis ataupun nggak ada checklist. Jadi artinya ini adalah perintah langsung. Ketika perintahnya dijalankan, Photoshop nggak ngasih pertanda apapun, nggak ada tanda-tanda khusus gitu. Langsung dijalanin aja perintahnya. Kayak gitu. Selanjutnya adalah baris perintah yang bentuknya abu-abu kayak gini nih. Copy nggak bisa diklik, alias gray out gitu. Nah, maksudnya
di dokumen ini atau di layer yang sedang aktif, baris perintah ini nih nggak bisa dieksekusi, atau untuk mengeksekusinya perlu kondisi tertentu. Misal kalau saya bikin lagi sebuah kotak warna hitam gitu ya, lalu sekarang saya klik di edit, kopinya jadi nggak bisa diklik, masih nggak bisa diklik. Tapi misal saya lakukan seleksi dengan cara pilih dulu layernya, lalu tekan Ctrl A untuk milih semua area, lalu sekarang saya klik edit. Nah, bisa dilihat sekarang kopinya jadi nggak abu-abu lagi, dia bisa diklik. Artinya untuk baris perintah copy ini syaratnya adalah harus ada seleksi. Contohnya kayak gitu. Berikutnya adalah bagian di sebelah kiri ini, yaitu toolbox dan tool options bar, itu bagian yang di bawah menu bar. Nah, ini nih ada sesi tersendiri. Cuma di sini akan saya jelaskan secara singkat aja. Toolbox atau tool panel ini isinya berbagai tool yang bisa kita pilih untuk kepentingan pengeditan. Dan sama kayak baris perintah di menu bar, di masing-masing tool itu ada keyboard shortcutnya. Di semua tool itu keyboard shortcutnya pasti terdiri dari satu huruf. Jadi saya sarankan kalau untuk tool yang sering kita pakai, misalkan kayak move tool gitu, saya sarankan hafalin keyboard shortcutnya, karena asli akan sangat membantu bikin alur kerja jadi lebih efektif. Lalu selanjutnya adalah tool options bar. Nah, tool options bar ini isinya menyesuaikan sama tool yang sedang aktif. Misal saat ini yang aktif adalah tool move tool ya. Isi tool options bar kayak gini. Kalau sekarang saya ganti jadi brush tool, isi tool options barnya berubah. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang di bagian kiri bawah ini. Nah, yang di bagian sebelah kiri ini menunjukkan perbesaran. Lalu di sebelahnya ini menunjukkan status tertentu. Saat ini yang aktif adalah current tool, atau status bar menunjukkan tool apa yang sedang aktif. Jadi misal saya ganti jadi brush tool, di sini berubah jadi brush. Tapi kita bisa juga ganti isinya, misal kayak mau ganti jadi ukuran dokumen gitu. Caranya cukup klik panah ini, akan muncul tampilan kayak gini. Lalu misalnya pilih document dimensions, maka di sini berubah jadi ukuran dokumennya. Berikutnya adalah area di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah sekumpulan panel ya. Panel itu anggaplah kayak sebuah program kecil di dalam Photoshop, yang mana masing-masing panel itu punya fungsi yang sangat-sangat spesifik. Saat ini yang terbuka contohnya kayak layer panel ya. Isinya menunjukkan layer apa aja yang ada di dalam dokumen. Lalu di sini ada properties panel untuk menunjukkan properti dari layer yang sedang aktif. Misal ketika saya ganti jadi type layer, property layernya berubah. Lalu di atasnya ada color panel. Nah, panel-panel ini nih sangat fluid ya, jadi dia bisa digeser-geser atau kayak gini, atau bisa juga dihilangkan secara sementara dan bisa dimunculkan lagi. Nah, untuk lebih lengkap tentang panel akan saya bahas di sesi tersendiri ya. Berikutnya adalah yang bentuknya kayak kaca pembesar ini, yaitu search bar. Nah, ini nih setahu saya fitur yang baru muncul sejak CC 2017, jadi sebelumnya nggak ada. Kalau saya klik ini, muncul baris isian, dan misalkan saya ketikkan curve. Nah, Photoshop akan menampilkan apa aja sih yang terkait sama kata kunci ini. Misal di sini saya klik curve layer, new adjustment layer curves. Kalau ini saya klik, maka akan muncul dialog box untuk membuat adjustment layer curve. Kalau saya klik OK, di sini jadi ada layer adjustment baru ya. Nah, search bar ini sangat berguna ketika misal kita mau mencari sesuatu tapi lupa di mana gitu. Nah, cukup ketikkan di sini aja. Sama membantu juga untuk teman-teman yang baru belajar. Selain dari Photoshop menunjukkan apa aja terkait kata kunci ini di dalam Photoshop, kalau terkonek ke internet, Photoshop akan menyambungkan kata kunci ini dengan situs helpx.adobe.com. Misal saya lagi menjelaskan sesuatu dan teman-teman lupa dan nggak menemukan gitu ya, bisa mempergunakan fitur search ini. Terakhir adalah workspace, yaitu yang ada di sebelah kanan search bar.
Nah ini ada drop down menu, kalau saya klik di dalamnya ada berbagai workspace bawaan yang bisa kita pilih, atau kita bisa juga bikin workspace baru. Cuma kalau kita habis install Photoshop ya, itu secara default yang jadi workspace utamanya adalah Essentials. Nah bedanya apa sih antara Essentials dengan Painting atau fotografi gitu? Misal saya klik fotografi ya, bisa diperhatikan ada sedikit perubahan, yaitu terutama di panel dan di susunan tool panel atau toolbox. Kalau sekarang saya klik di toolbox, klik ellipsis ini, klik kanan di sini, jadi muncul berbagai tool yang dalam tanda kutip disembunyikan. Karena apa? Karena menurut Photoshop, untuk keperluan pengeditan fotografi, karena ini lagi di workspace fotografi ya, tool ini tuh nggak relevan gitu, nggak akan begitu kepake lah. Demikian pula kalau saya ganti jadi Painting misalnya, selain dari susunan panelnya berubah, juga isi dari tool yang disembunyikan ini berubah juga. Nah jadi kalau teman-teman lagi ngedit ya, atau lagi buka Photoshop gitu, terus kok tool yang dicari nggak ada ya, bisa klik di ellipsis ini, atau ya kalau mau mengembalikan ke semuanya ada, cukup klik di drop down menu ini lalu pilih Essentials. Nah sekarang kalau saya klik ellipsisnya, jadi nggak ada tool yang disembunyikan. Nah kalau masih nggak muncul juga, caranya cukup klik drop down menu, pilih Essentials, lalu klik Reset Essentials. Maka akan dikembalikan ke pengaturan default seperti itu. Jadi begitulah ya untuk tampilan antarmuka. Kalau masih ada pertanyaan atau mau ada koreksi, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan kalau mau panjang-panjang, boleh kirim email ke caca.photoshop@gmail.com, atau via Instagram juga boleh, yaitu di caca.photoshop. Saya sih nggak nolak ya kalau videonya di like, tapi kalau kamu nggak suka karena satu dan lain hal, silahkan klik tombol dislike. Atau kalau mungkin merasa videonya bisa berguna untuk orang lain, tentu silahkan bagikan. Sementara segitu dulu dari saya Caca, dan sampai jumpa di video selanjutnya.